Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Ardelia Rudianto dengan NIM G0023-145 dari kelompok SGD A9. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang dinding abdomen. Nah, dinding abdomen itu terbagi anterolateral dan posterior. Nah, anterolateral itu ada kulit, fascia superficialis yang terdiri dari fascia Kemper dan fascia scarpa, lalu ada fascia profunda, lalu ada musculi et aponeurosis yang terdiri dari musculi obliquus externus abdominis, musculi obliquus internus abdominis, musculi transversus abdominis, musculi rectus abdominis, dan yang terakhir musculi pyramidalis abdominis. Lalu yang kelima ada fascia transversalis, lalu fascia extraperitonealis, lalu ada peritoneum parietal. Nah, untuk posterior sendiri sama, tetapi yang membedakan adalah di posterior ini nggak ada fascia profunda dan fascia transversalis. Lalu ada dinding abdomen anterolateral. Dinding abdomen anterolateral dari superficialis ke deep itu yang pertama adalah lapisan yang paling luar adalah kulit. Lalu di dalamnya kulit itu ada fascia superficialis, di mana fascia superficialis ini dibagi menjadi dua, yaitu fascia scarpa dan fascia Kemper. Fascia Kemper ini terdiri dari jaringan adiposa. Lalu pada pria, fascia superficialis ini berlanjut membentuk lapisan fascia khusus berisi sabut-sabut otot polos, yaitu fascia dartos. Nah, dari dalam area skrotum fascia dapat ditelusuri ke belakang, berlanjut menjadi fascia coles yang menyatu dengan lapisan perineum yang lebih dalam. Lalu fascia scarpa di inferior berlanjut ke paha dan di bawah ligamentum inguinal bergabung dengan fascia lata. Lalu fascia profunda ini itu melekat di tiap-tiap otot. Nah, fascia profunda sendiri ada yang melapisi, yaitu musculus obliquus externus abdominis, berarti fascia profunda superficialis. Lalu yang melapisi internus berarti fascia profunda intermedia. Selanjutnya itu ada musculi et aponeurosis, musculi obliquus externus, bentuknya kayak kantong jaket atau hoodie. Nah, dia ini internus sebagai huruf A atau kebalikan eksterna. Sama yang paling dalam ada transversus, itu sirkuler. Dalamnya lagi ada fascia transversalis. Lalu ada fascia extraperitonealis, nah yang terdapat di viscera retroperitoneal dan viscera intraperitoneal. Lalu yang terakhir ada peritoneum parietal yang nempel sama fascia extraperitonealis. Peritoneum parietal ini sama peritoneum visceral nanti bakal ngebentuk vakum peritonei. Ada yang mayor, ada yang minor. Nah, lalu kedua kavum ini berhubungan melalui suatu lubang yang disebut foramen epiploic Winslowi. Lanjut, dinding abdomen posterior. Lanjut, otot abdomen. Nah, di otot abdomen ini terdapat dua tipe otot, yaitu flat muscle, yaitu ada musculus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, sama musculus transversus abdominis. Lalu pada vertical muscle itu ada musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Nah, flat muscle itu otot yang membentuk vagina musculi recti yang membungkus musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis, yang terdiri dari musculus obliquus externus. Nah, ini letaknya obliquus externus abdominis itu paling luar, paling superficial, yaitu membentuk huruf V. Dia kayak membentuk huruf V gitu. Lalu kalau
musculus obliquus internus itu yang bentuknya seperti huruf A, jadi dia kayak gini. Kalau yang externus tadi gini, internus gini. Dan paling profunda itu musculus transversus yang berbentuk kayak garis horizontal. Ini kelihatan kalau garis yang transversus horizontal. Lalu vertical muscle tuh ada musculus rectus abdominis, merupakan sepasang otot yang dipisahkan linea alba. Ini yang gini, di bagian gini. Yang di tengah-tengah itu linea alba. Nah, membentuk intersectiones tendinae yang letaknya setinggi processus sipoideus. Nah, umbilicus serta di antara keduanya, intersectiones tendinae inilah yang membentuk tubuh kotak-kotak seperti roti sobek. Sedangkan musculus pyramidalis ini, dia itu otot langka, tidak dimiliki 20% orang di dunia. Nah, letaknya itu di anterior musculus rectus abdominis. Ini nggak terlalu kelihatan sih. Lanjut, rectum proprium. Anatominya itu sisi luarnya itu terdapat flexura sacralis dan flexura perinalis atau flexura anorektal. Nah, kolonnya itu berbentuk S jika dilihat dari lateral. Flexura anorektal itu membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborectalis. Nah, otot puborectalis ini bagian dari levator ani. Nah, saat defekasi, flexura ini menjadi tegak dan tinja bergerak ke anal kanal. Lalu di sisi dalamnya itu atau tunika mukosa itu terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut plica transversalis recti atau Houston. Nah, di bawah lipatan ini rektum itu mengalami dilatasi membentuk ampula recti. Nah, terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis atau levator ani dan ligamen anocochigeal. Nah, ampula recti memiliki kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya itu untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan saat buang air besar. Nah, jadi ini yang bikin tuh ampula recti sebagai elemen paling penting lain yang mempertahankan konsistensi tinja. Habis itu yang terakhir ada zona transisi dari rektum ke analis ditandai dengan linea anorektalis atau anorektal junction. Nah, area ini ciri khasnya itu dicirikan dengan adanya perubahan dari plique transversalis recti menjadi plique longitudinal anal kanal. Jadi dari plique transversal menjadi plique longitudinal gitu. Habis itu kanalis analis. Nah, dia ini merupakan bagian terminal dari intestinum crassum yang merupakan kelanjutan dari kolon sigmoideum. Nah, kanalis analis ini terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Lapisan otot dan stratum longitudinal dari kanalis analis ini berkembang dengan baik. Tidak ada tainnya di sini. Zona transisi antara rektum dengan kanalis analis ditandai dengan perubahan dari lipat transversal menjadi lipat longitudinal atau junction anorectalis. Habis itu segmen anal terdapat dari 3 segmen dari anus, yaitu zona columnaris, pecten renalis, zona cutanea, dan zona hemorrhoidalis. Yang pertama ada zona columnaris. Nah, ini itu terdiri dari lipatan longitudinal columnar rectalis atau analis Mogagni yang dibentuk dari corpus cavernosum. Nah, epitelnya itu kolumnar atau kuboid. Lalu ada pecten renalis. Nah, ini epitelium squamous kompleks non-keratinisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa atau zona alba yang tadi membatasi tadi. Nah, garis superior pada linea ini disebut linea pectinea, yaitu garis bergigi yang mengikuti katup anal. Ada pula valvula anales. Lalu yang ketiga ada zona cutanea. Nah, dia ini kulit eksternal dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anocutanea. Lanjut yang terakhir ada zona hemorrhoidales. Nah, tempat ini kemungkinan terjadi benjolan hemoroid karena pelebaran vena hemorrhoidales. Nah, internal hemoroid ini terjadi di atas linea pektinat, sedangkan eksternal hemoroid terjadi di bawah linea pektinan. Lalu ada struktur permukaan. Struktur permukaannya itu kolumna rectalis atau analis ini. Terus yang kedua ada 5-10 lipatan tunika mukosa longitudinal. Nah, ini karena adanya anastomosi arteri dan vena cabang-cabang dari pas intramuscularis arteri rectalis superior. Lalu yang ketiga ada valvulae anales. Nah, ini itu pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian kaudal.
Lalu ada sinus rectalis. Ini tuh sinus rectalis ini cikungan antara vulvae analis. Lalu ada otot-ototnya. Otot analis itu yang pertama ada sphincter ani internus, corrugator ani, sphincter ani externus, sama tubo rectalis. Nah, musculus sphincter ani internus ini dia itu otot polos, inervasinya itu simpatis involuntar. Ini tuh kontinuasi lapisan otot sirkular. Lalu ada musculus corrugator ani atau otot polos, yaitu di otot polos kan. Lalu kontinuasi lapisan muskular longitudinal. Lalu ada musculus sphincter ani externus, yaitu di otot skelet. Nah, kontrol voluntar melalui nervus pudendus. Dia itu memiliki segmen berbeda, yaitu partes subcutanea, superficialis, dan profunda. Lalu yang terakhir ada musculus puborectalis, yaitu otot skelet. Kontrol voluntar melalui nervus pudendus sama seperti sphincter ani externus tadi, dan cabangnya itu plexus sacralis. Bagian musculolevator aninya itu membentuk lengkung di belakang rektum untuk menariknya ke ventral dan membentuk flexus perinealis. Nah, kekakuan yang terjadi pada rektum memungkinkan menyimpan feses pada ampula rekti. Ini untuk gambarnya. Habis itu neurovaskularisasi rektum dan anal. Nah, rektum sendiri arterinya itu arteri rectalis superior, arteri rectalis media, sama rectalis inferior. Nah, rektum itu mendapatkan suplai darah dari arteri rektal superior, arteri rektal inferior, dan arteri rektal media. Nah, ketiga arteri ini berasal dari arteri mesenterica inferior. Arteri-arteri ini membawa darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi ke dinding rektum. Terus ada vena. Nah, habis itu vena rectalis superior beranastomosis dengan vena rectalis media et inferior yang akan bermuara menuju vena porta hepatis. Ini bisa dilihat gambarnya. Ini rectalis superior di atas itu, lalu rectalis media dan inferior di bawah. Nah, dia itu beranastomosis dari A mesenterica inferior, itu yang paling atas yang ditandai. Lalu pada vena rectalis inferior dan media nanti akan bersama rectalis superior itu ke vena porta hepatis. Ini rectalis superior yang kanan itu. Lalu anal itu arteri hemoroid superior. Itu anus mendapatkan suplai darah dari arteri hemoroid superior. Nah, arteri ini berperan dalam menyediakan darah ke hemoroid dan area sekitarnya. Lalu ada arteri inferior. Nah, anus itu mendapatkan suplai darah dari arteri hemoroid inferior. Nah, arteri ini berperan dalam menyediakan darah ke hemoroid dan area sekitarnya. Lalu ada arteri rektal. Nah, beberapa cabang dari arteri rektal juga menyuplai darah ke anus. Pada anal kanal ini, drainase vena yang terletak di atas linea pektinat akan bermuara ke vena porta, sedangkan drainase di bawah linea pektinat akan bermuara ke vena cava inferior. Lalu inervasinya, kalau simpatis itu nervus planicolumbalis, kalau parasimpatisnya nervus planici pelvici atau nervi erigentes. Nah, rektum bagian kaudal itu juga mendapatkan inervasi dari cabang plexus sacralis, yaitu nervus pudendus yang disebut nervus hemorrhoidalis inferior. Lalu nervus pudendus ini juga memainkan peran penting dalam memberikan inervasi ke area sekitar anus. Ini untuk gambarannya. Habis itu ada peritoneum. Nah, apa sih peritoneum itu? Nah, peritoneum itu suatu lapisan tipis dan licin. Dia itu membran serosa, nah yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan membungkus bagian atau keseluruhan viscera abdomen. Nah, fungsi peritoneum sendiri itu yaitu memberi pelumas untuk mencegah gesekan antara viscera abdomen, lalu menyimpan lemak dan pertahanan terhadap infeksi dan sebagai alat penggantung organ visceral, lalu mempercepat absorpsi obat yang dimasukkan secara intraperitoneal. Nah, peritoneum sendiri dibagi menjadi dua, yaitu peritoneum parietal dan visceral. Nah, kalau parietal ini lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Lalu peritoneum visceral ini lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik sebagian permukaan organ
sebagian itu organ retroperitoneal maupun seluruh permukaan organ, yaitu organ intraperitoneal. Nah, ini peritoneum visceral itu dia lebih ke dalam, dan parietal itu ya dia hanya di luar aja. Nanti itu gambarnya yang visceral kan gini, itu di dalam gitu. Lalu tadi yang sudah disebutkan yaitu intraperitoneum dan retroperitoneum. Kalau intraperitoneum yaitu organ yang seluruh permukaannya itu dilapisi peritoneum. Nah, organnya itu ada gester, duodenum pars superior, jejunum, ileum appendix feminiformis, colon transversum, colon sigmoid, dan cauda pankreas, terus lien dan hepar. Pada retroperitoneal tuh organ yang dilapisi peritoneum hanya di permukaan anteriornya saja, bukan seluruh permukaan kayak intraperitoneum tadi. Nah, organnya itu biasa kita hafalnya itu kan set bukan ya. S untuk suprarenal gland, aorta, duodenum kecuali pars superior, pankreas kecuali cauda, habis itu ureter, colon ascendens descendens, kidney, esophagus, dan yang R itu terakhir rectum. Ini R-nya ketutupan. Nah, ini kita bisa lihat di bagian ini kayak, nah ini yang aku gambar, ini kan kayak dilapisi. Contohnya ini gester, dia di dalam sini kan, di dalam sini. Habis itu ini juga. Nah, kalau di rektum kan dia di luar ini, garis ini, makanya dia jadi retroperitoneal. Nah, dia kan cuma dilapisi di bagian anteriornya saja. Di bagian anteriornya saja kan. Lanjut ke duplikator peritoneum. Nah, duplikator peritoneum ini dibagi menjadi 3, yaitu mesenterium, omentum, dan ligamentum peritonei. Nah, mesenterium ini lapisan ganda peritoneum visceral yang menghubungkan organ intraperitoneal paling sering ke dinding abdomen posterior. Nah, ini fungsinya itu untuk menyediakan jalur bagi nervus, blood vessel, dan limfatik untuk melanjutkan perjalanan dari dinding tubuh ke viscera. Ini kan. Nah, Nah, mesenterium ini itu ganda peritoneum yang luas dan berbentuk kipas. Jadi itu menghubung jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Nah, ini berfungsi sebagai pelekat viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Contohnya itu kayak kolon jadi mesokolon. Nah, mesokolon itu dibagi menjadi 2, yaitu ada mesokolon transversum sama sigmoideum. Nah, kalau transversum itu lipatan peritoneum yang menjadi penghubung antara kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Nah, kalau mesokolon sigmoideum, nah itu lipatan peritoneum itu berbentuk V terbalik. Kayak A ya berarti. V terbalik. Nah, ini yaitu menjadi pelekat kolon sigmoid pada dinding abdomen. Lalu intestinum tenue dengan mesenterium, appendix, mesoappendix atau mesenterium. Lalu ada duplikator peritoneum. Itu yang kedua ada omentum. Nah, dia ini membentang dari gester dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Nah, jenisnya itu omentum mayo seperti tirai, yaitu berasal dari mesenterium dorsalis atau lipatan peritoneum yang melekat pada curvatura mayor gaster dan duodenum pars superior. Nah, diinervasi oleh arteri dan vena gastroomentalis atau epiploica dextra dan arteri vena gastroomentalis epiploica sinistra. Nah, jenisnya itu kalau omentum maius itu disusun oleh ligamentum gastrophrenic, ligamentum gastrosplenica, ligamentum gastrocolica, dan ligamentum splenorenal. Lalu omentum minus ini berasal dari mesenterium ventralis, merupakan lapisan peritoneum yang melekatkan curvatura minor, gaster, dan duodenum pars superior menuju fasies inferior dari hepar. Nah, disusun oleh
dua ligamentum, yaitu ligamentum hepatoduodenal dan ligamentum gastrohepatica. Ini kalau Majus itu yang seperti tirai yang paling besar. Lalu untuk minus itu dia di gastrohepar ini di atas, dia melekatkan gitu. Nah, kalau omentum minus itu dia 2 lapis peritoneum, kalau omentum majus itu 4 lapis peritoneum. Lalu ada yang terakhir ada ligamentum peritonei. Nah, dia itu melekatkan antar organ maupun organ ataupun ke dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum. Nah, ligamentum yang termasuk itu ada, kalau di hepar itu ada ligamentum falcifor, ligamentum hepatoduodenal, dan ligamentum gastrohepatica. Lalu untuk gaster itu ligamentum gastrohepatica, ligamentum gastrosplenica, dan ligamentum gastrocolica. Lalu ada glitter sac, yaitu disebut juga cavum peritonei, yaitu rongga yang dibentuk oleh peritoneum parital dan peritoneum visceral. Nah, ini pada bagian anterosuperiornya ini terbagi menjadi pars sinister dan dexter oleh ligamentum falciform hepatis, dan pada bagian posterior-inferior dibatasi oleh perlekatan mesokolon transversum pada pankreas. Nah, pada keadaan normal itu cavum ini berisi sedikit cairan serosa. Nah, cairan serosa ini berfungsi melubrikasi permukaan peritoneum sehingga viscera itu bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi atau gesekan serta memungkinkan gerakan-gerakan disgesti. Akibat adanya perputaran saat embrional ini, pada saat dewasa, cavum peritoneum ini tidak lagi merupakan suatu rongga yang utuh, tetapi terpisah menjadi dua rongga yang saling berhubungan sehingga dikenal sebagai cavum peritonei dan cavum peritonei mayor dan minor. Nah, kedua cavum ini berhubungan melalui suatu lubang yang disebut foramen Winslowi. Lalu ada laser sac. Nah, laser sac ini atau bursa omentalis ini merupakan ruangan yang irregular berada di sebelah dorsal, lobus caudatus hepatis, omentum minus, gaster, serta berada di dalam omentum majus. Batas-batas laser sac atau bursa omentalis ini di bagian anterior berbatasan dengan peritoneum yang membatasi lobus caudatus hepatis, omentum minus, peritoneum yang melapisi pars posterior ventriculi, dan omentum majus. Lalu pada posterior ini berbatasan dengan omentum majus, peritoneum yang meliputi kolon transversum, mesokolon transversum, dan peritoneum yang meliputi struktur di bagian posterior cavum abdominis, itu pankreas, glandula suprarhenalis sinistra. Lalu ada foramen Winslow. Nah, ini itu lubang yang menghubungkan glitter sac dengan laser sac. Nah, foramen epiploid Winslow dibatasi oleh kranialnya itu processus caudatus hepatis, ventral ligamentum hepatoduodenal, caudalnya pars superior duodeni di bagian caudal, dan dorsalnya itu peritoneum parietal yang menutupi vena cava inferior. Selesai, terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.